Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Cidul, ketemu lagi di channel YouTube Cidul. Nah, yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru channel YouTube Cidul. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini Bunda akan membalas pertanyaan atau permintaan dari salah satu sahabat Cidul yang meminta untuk mengalokasikan atau membudgetkan gaji beliau yang 2 juta per bulan. Nah, di sini kita harus tetap bersyukur, mau berapapun pendapatan yang kita dapatkan, tetap harus kita bersyukur dulu awalnya ya. Konten ini tidak untuk menggurui, kontennya hanya untuk sharing-sharing aja ya semuanya. Nah, di sini meskipun gaji kecil, sahabat Cidul bisa tetap mengoptimalkan penghasilan sehingga cukup membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari. Bahkan sahabat Cidul juga bisa mengalokasikan dana tabungan dan investasi di samping memenuhi seluruh kebutuhan pokok. Nah, di sini Bunda mengilustrasikan dana dari gaji 2 juta tapi dengan hasil atau pengeluaran yang lumayan membuat penghasilan itu hanya bersisa 50.000. Nah, ini kebanyakan dari orang-orang yang mendapat gaji sebesar 2 juta itu kadang itu malah tidak bisa menabung. Nah, di sini Bunda membuat yang hanya menyisakan uang sisa untuk tabungan itu 50.000 dan bahkan tidak ada dana sinking fund atau dana untuk dana darurat. Nah, ini contohnya sahabat Cidul bisa lihat sendiri dana-dana yang akan dikeluarkan. Nah, dari cara mengatur uang gaji 2 juta, yang pertama yaitu sahabat Cidul bisa menentukan prioritas pengeluaran, mana yang lebih penting dan mana yang bisa dinantikan gitu ya. Atau misalnya prioritasnya sekarang apa, ditulis harusnya apa aja, karena setiap orang itu berbeda-beda ya pengeluarannya. Nah, yang kedua yaitu pilih metode alokasi gaji yang tepat. Nah, yang ketiga mencatat setiap pengeluaran, karena dari Bunda sendiri juga untuk mencatat setiap pengeluaran itu kadang kita lupa ya. Makanya setiap pengeluaran yang kita keluarkan itu kalau bisa itu langsung, misalnya kita udah beli apa nih, langsung catat aja, atau enggak misalnya sahabat Cidul bisa catat langsung di notes di handphone. Nah, itu sangat membantu. Yang keempat yaitu bayar tagihan tepat waktu. Nah, ketika pembayaran listrik atau enggak misalnya pembayaran yang memang alokasinya itu di awal bulan, itu mending sahabat Cidul utamakan dulu. Jadi nanti ketahuan nih sisanya itu berapa. Nah, yang kelima yaitu pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Nah, kebanyakan dari kita itu lebih sering makan di luar atau enggak misalnya ketemu teman-teman di luar, hangout, atau enggak nonton. Memang itu diperlukan ya sahabat Cidul, tapi kalau misalnya pendapatan kita masih minim dan kita ingin punya tabungan yang lumayan untuk masa depan, lebih baik kita berprihatin dulu, menabung dulu lebih banyak, dan yang pasti itu mencari pendapatan lain selain gaji yang tiap bulan kita dapatkan. Yang keenam yaitu menabung dan investasi yang berisiko rendah. Bisa jadi sahabat Cidul menabung dari angka dari 2.000, 5.000, atau enggak sisa dari pembelanjaan juga bisa. Itu biasanya efektif sih ya, karena dianggap uang lupa. Nah, di sini sahabat Cidul bisa lihat sendiri, ini gambaran untuk
pengeluaran gaji 2 juta yang hanya bersisa 50.000. Nanti di akhir video Bunda akan share untuk budgeting gaji 2 juta yang bisa ada sinking fund-nya dan ada nabung yang cukup besar, yaitu 20% dari alokasi gajinya. Jadi cara mengatur uang gaji 2 juta yang efektif itu dapat semua orang lakukan dengan mudah ya. Sahabat Cidul bisa mengoptimalkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menetapkan prioritas, alokasi gaji yang tepat, mencatat setiap pengeluaran, menabung, hingga berinvestasi. Sekarang semua orang juga bisa memulai investasi dengan modal terjangkau, sehingga dana darurat atau dana tabunganmu bisa lebih optimal. Nah, contohnya nih Bunda, itu punya DPLK atau tabungan untuk masa tua. Nah, dari DPLK ini bisa sahabat Cidul itu bisa di bank-bank swasta ataupun di bank konvensional. Contohnya Bunda sendiri itu punya DPLK pribadi di Bank BNI. Nah, itu kisaran dari 100.000 hingga jutaan ya. Bisa tiap bulan langsung auto debit. Ataupun misalnya sahabat Cidul mau punya tabungan di BCA ataupun BTPN Syariah atau Mandiri, atau misalnya di bank-bank konvensional lainnya atau di syariah lainnya, sahabat Cidul bisa tanyakan aja program-program dari bank-bank tersebut. Nah, itu bisa lebih benar-benar mengatur dana untuk masa depan atau dana darurat. Nah, di sini Bunda sudah membuat dua gambaran ya. Gambaran yang satu lagi adalah alokasi gaji yang mempunyai sinking fund sebesar 150.000 dan dana tabungan itu sebesar 400.000. Walaupun misalnya ketika sahabat Cidul mempunyai pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan catatan dari yang Bunda buat, itu bisa aja dari dana tabungannya misalnya dikurangi menjadi 300.000. Itu sesuai dengan kebutuhan dari sahabat Cidul sendiri. Nah, semoga tips dari Bunda ini bisa bermanfaat bagi sahabat Cidul. Nah, jika video ini terasa bermanfaat untuk sahabat Cidul ataupun orang lain, mohon dibantu untuk share dan dibantu untuk like, subscribe. Terus jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya di sebelah kanan ya, agar sahabat Cidul tidak ketinggalan di video-video terbaru channel YouTube Cidul. Terima kasih sudah menonton tips dari Bunda. Semoga sahabat Cidul diberikan penghasilan yang luas, yang berkah, dan diberikan kesehatan. Terima kasih, ditunggu tips-tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.